Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yantika Novitri Alia dengan NIM J0401241110 akan menjelaskan mengenai latar belakang karya tulis ilmiah berjudul Pengaruh Durasi Terhadap Efektivitas Komunikasi Antarpersonal di Kelas B. Pertama, saya akan menjelaskan komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah aspek penting dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi hubungan pribadi maupun hubungan profesional. Dalam era teknologi, efektivitas komunikasi tetap bergantung pada durasi interaksi. Durasi yang cukup memungkinkan pemahaman mendalam, pertukaran ide, serta membangun kepercayaan dan kedekatan emosional di antara kita. Oleh karena itu, durasi menjadi elemen kunci dalam menciptakan dialog yang produktif dan mencapai tujuan komunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Zara dengan NIM J0401241119. Baik, selanjutnya rumusan masalah ada 3, yaitu apakah durasi komunikasi berpengaruh terhadap kedalaman topik pembicaraan? Kedua, di mana efektivitas komunikasi antarpersonal ini terjadi, khususnya di kelas B? Ketiga, kapan durasi komunikasi cenderung meningkatkan atau menurunkan efektivitas komunikasi antarpersonal di kelas B? Selanjutnya ada tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Durasi Terhadap Efektivitas Komunikasi Antarpersonal di Kelas B. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk memahami hubungan antara durasi dan frekuensi komunikasi dengan tingkat keakraban, efektivitas komunikasi dan kualitas hubungan antarpersonal di antara mahasiswa kelas B. Untuk tujuan khususnya yang pertama itu menganalisis durasi komunikasi yang dilakukan mahasiswa dalam sehari dan seberapa sering mereka berinteraksi dengan teman sekelas. Lalu yang kedua, menilai tingkat keakraban yang dirasakan mahasiswa setelah berkomunikasi dengan teman sekelas. Dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu komunikasi dan kualitas hubungan antarpersonal di antara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan bagian metode penelitian yang kami gunakan dalam meneliti karya tulis ilmiah pada kesempatan kali ini. Jadi metode penelitian yang kami gunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif, dan dengan caranya adalah penyebaran kuesioner. Dan penelitian ini tuh mengadaptasi model pengembangan dalam proses pengumpulan data, di mana penulis di sini melakukan survei kuesioner dan untuk memperoleh informasi yang relevan. Lalu kuesioner tersebut akan kami gunakan untuk mengukur pengaruh durasi terhadap efektivitas komunikasi antarpersonal di kelas B yang menjadi objek penelitian kami. Lalu data yang dikumpulkan berupa data pendukung yang diperoleh dari responden yang telah mengisi kuesioner tersebut. Dan analisis data dari penulisan karya tulis ilmiah ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menyusun, menginterpretasikan dan juga menganalisis informasi yang telah diperoleh. Jadi hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dan menjelaskan temuan penelitian secara sistematis. Sekian dari saya, terima kasih, dan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Halo, nama saya Syifa Dalia Hairnisa dengan NIM J0401241129. Jadi hasil dari pembahasan KTI kami itu adalah sebanyak 35 mahasiswa kelas B menunjukkan mayoritas responden merasa komunikasi antar teman sekelas cukup efektif dan sangat efektif. Dalam hal tersebut, meningkatkan keakraban meskipun baru saling mengenal kurang dari 6 bulan. Durasi komunikasi memengaruhi kedalaman topik dan meningkatkan pemahaman serta kerjasama di kelas. Nah, faktor-faktor ini seperti frekuensi komunikasi, kepercayaan, humor, dan minat yang sama mendukung hubungan interpersonal yang baik. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu komunikasi intensif lebih dari 1 jam per hari dan 5 kali sehari meningkatkan efektivitas, keakraban, dan kualitas hubungan antar mahasiswa yang berkontribusi pada kerjasama dan pembelajaran kelompok yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada durasi komunikasi secara umum berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi antarpersonal di kelas B. Semakin lama waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi, semakin mendalam topik yang dibicarakan.
keintensifan komunikasi. Mahasiswa kelas B cukup tinggi dengan mayoritas mahasiswa berkomunikasi lebih dari 5 kali dalam sehari dan menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per harinya. Yang ketiga, ada sebagian besar responden merasa bahwa durasi komunikasi memengaruhi pemahaman pesan, tingkat kekerabatan, dan kualitas kerja dalam kelompok. Yang keempat, ada hubungan interpersonal di kelas B tergolong cukup akrab, meskipun waktu kebersamaan baru berlangsung kurang dari 6 bulan, tapi sudah menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan intensif dapat mempercepat terciptanya keakraban. Yang terakhir, ada beberapa responden juga menganggap komunikasi di kelas B masih kurang efektif karena menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam aspek komunikasi tertentu, terutama dalam mendukung pemahaman dan kerjasama yang lebih optimal untuk kedepannya. Sekian dari saya.